Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya pengen saya berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa, jadi mudah-mudahan jika kita berdoa. Kena prank se-Indonesia. Ternyata Sandi mau pindah ke PKS bukan ke PPP. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sandiaga Uno bisa dibilang politisi yang baru muncul di negeri ini. Sebelumnya dia dikenal sebagai pengusaha yang suka jogging. Ia pun baru bergabung dengan Gerindra pada 2015 silam. Namun kiprahnya di politik tidak bisa dibilang kaleng-kaleng. Kalah Andi Arief meskipun sudah lama berkecimpung di Partai Demokrat. Mantan Ketua HIPMI itu pernah menjabat sebagai Wagub DKI, kemudian ikut Pilpres 2019 sebagai Cawapres. Dan terakhir ia ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata oleh Presiden Jokowi menggantikan Wisnu Tama. Di Gerindra ia juga masuk jajaran elit partai yang diamanahkan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Hanya saja Sandi mendapat keistimewaan tersebut bukan tanpa pengorbanan. Untuk jadi cawapres saja, triliunan rupiah duitnya habis. Itu pun masih kalah. Gak mau diporotin oleh Prabowo yang mau nyapres lagi, dia pun berniat pindah partai. Dan banyak warga plus 62 yang mengira kalau Sandi mau pindah ke PPP. Karena tanda-tandanya pun sudah ada, seperti ia pernah mau dicalonkan jadi Ketua Umum PPP setelah Roma Hurmuzi Setelah Romo Hurmuzi tersandung kasus korupsi. Kemudian Sandi sering menghadiri acara PPP hingga telah meminta izin kepada Prabowo untuk menemui PLT Ketum PPP Mardiono. Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Syariah PPP Mustafa Akil Siraj bahwa Sandi pernah mengatakan berniat bergabung dengan PPP. Sedangkan kader Gerindra, Kamru Samad mengungkapkan Sandi mau pindah ke PPP karena mau jadi ketua DPR. Hanya saja pernyataan anak buah Prabowo ini rada gak masuk akal, karena untuk jadi ketua DPR itu kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak di DPR. Sedangkan PPP pada pemilu 2019 selalu memperoleh suara terdikit di DPR. Justru lebih logis Sandi jadi kader PDIP kalau mau mendapatkan jabatan itu, karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu pada 2014 dan 2019 lalu. Tapi apapun alasan yang disampaikan oleh kader Gerindra tersebut, mau benar atau dibuat-buat, yang jelas menunjukkan bahwa Sandi mau pindah partai. Bak kena prank se-Indonesia, ternyata Doi mau berlabuh ke PKS Bro NSIS, bukan ke PPP. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan. Seperti Sandi sempat mengatakan kalau hatinya oranye, yang kita tahu sendiri bahwa oranye merupakan warna resmi PKS. Kemudian Sandi juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk berjuang bersama PKS. Saya lihat di sini banyak oranye, hati saya juga ke oranye. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah kepada PPP. Saya berjuang dengan PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti sampai saat ini berjuang pakai hati. Berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan. Lanjut Sandi lagi. Cadas. Gak kebayang betapa terkejutnya kader PPP mengetahui Sandi mengatakan hal demikian. Jangankan kader PPP, warga dunia maya saja terkejut mendengar berita itu. Lantas, apa yang menyebabkan Sandi berubah pikiran? Jadi lebih tertarik bergabung ke PKS daripada PPP. Pertama, sudah menjadi rahasia umum kalau dia ingin jadi cawapres Ganjar. Dengan bergabung bersama PPP, harapannya hal itu bisa terwujud. Karena PPP juga mengusung gubernur Jateng tersebut. Tapi PDIP berpikiran lain, tidak tertarik untuk mengusungnya. Sehingga Sandi cawe-cawe ke PKS agar jadi cawapres Anies. Dan kedua, PKS memang sejak lama berniat menduetkan Anies Sandi. Hal ini tentu tidak lain tidak bukan karena faktor logistik, bukan karena faktor elektabilitas Sandi. Dengan Menteri Pariwisata itu jadi cawapres Anies, maka dana kampanye sebagian besarnya Sandi yang tanggung. Sehingga PKS tidak perlu keluar modal yang besar, bahkan bisa dapat untung. Seperti pada Pilpres 2019 lalu, Sandi memberi uang sebesar 500 miliar rupiah kepada partai dakwah tersebut sebagai syarat mengusungnya sebagai cawapres Prabowo. Yang mana mahar politik ini diungkapkan oleh kader Demokrat Andi Arief.
Tapi masalahnya untuk Sandi bisa berduet dengan Anies lagi tidak semudah itu, Verguso. Oke lah, dia jadi kader PKS dan diusung oleh PKS sebagai cawapres Anies. Tapi apakah partai lain setuju? Demokrat tentu tidak, karena telah menyodorkan nama ketumnya AHY sebagai cawapres Anies. Nasdem juga belum tentu mau. Jadi bisa dibilang sekarang nama Sandi sudah buruk di mata pendukung Jokowi karena dia menyatakan minat untuk bergabung bersama partai yang kadernya doyan nyinyirin Jokowi, PKS. Dirinya juga sudah tidak diterima lagi oleh Gerindra karena tidak loyal kepada partai. Jadi cawapres Anies belum tentu jadi. Itulah resiko kalau jadi politisi pelin-pelan. Bagaimana menurut Anda? Persiapan jelang Pilpres 2024 menjadi contoh yang sangat jelas bagaimana pihak tertentu seperti main-main dalam mempersiapkan paslon untuk dimajukan pada Pilpres 2024. Pilpres 2024 dan permainan politik elit partai. Apa ya demi kepentingan bangsa? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Mencermati dinamika politik di negeri ini setiap kali menjelang Pilpres tidak jarang membuat saya mengernyitkan dahi. Karena agak aneh melihat cara-cara yang dipakai para elit politik yang seolah menjadikan ajang Pilpres sebagai permainan politik belaka. Saya bahkan tidak jarang mempertanyakan, kalau model politiknya begitu, apa iya mereka benar-benar menyiapkan Pilpres untuk kepentingan bangsa? Sayangnya saya bisa menjawab bahwa hanya segelintir kecil kelompok yang rasanya ingin menjadikan negeri ini lebih baik, termasuk lewat cara mereka menentukan, menetapkan, dan mendukung sosok tertentu yang diharapkan menjadi Presiden RI. Suatu jabatan strategis yang menjadi incaran sebagian orang, meskipun tidak selalu bertujuan baik. Jika dicermati dari kacamata awam, saya sejak tertarik mencermati dinamika politik lewat Siward yang kita banggakan ini. Persiapan jelang Pilpres 2024 menjadi contoh yang sangat jelas bagaimana pihak tertentu seperti main-main dalam mempersiapkan paslon untuk dimajukan pada Pilpres 2024. Ada sosok yang terlihat gagal memimpin sebagai gubernur, dengan sebagian kelompok pendukung yang jelas menggunakan cara-cara busuk selama kampanye. Masih juga dideklarasikan sebagai bakal capres. Cara komunikasi dan perilaku para elit partai juga sama saja. Katanya sepakat membentuk koalisi A dan koalisi B, tapi sekarang antar koalisi itu terjadi main mata dan membuka kemungkinan terbentuknya koalisi baru, sekaligus meninggalkan koalisi lama yang katanya sudah sepakat itu. Kondisi ini kalau orang Jawa bilang, lambene raiso dicekal.